Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Emeritus Stefanus Sumianto dari GKI Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan sapaan gembala pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sapaan gembala pada saat ini bertema Dia yang memulai, Dia yang mengakhiri. Diangkat dari Filipi 1 ayat 6 dan bacaan Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11 dengan ayat 6 menegaskan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara sekalian, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pelaksanaan penyampaian kabar baik yang diamanatkan Kristus kepada semua bangsa, yang disampaikan kepada semua orang percaya adalah merupakan panggilan mulia sebelum Ia naik ke surga. Diawali oleh Kristus kepada para murid pertamanya, diteruskan oleh semua orang percaya, dan selanjutnya itu sebagai panggilan utama setelah penyelamatannya. Menghadapi panggilan tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap zaman memiliki tantangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Namun mereka berjalan tidak sendiri-sendiri dalam menghadapi setiap masalah, tetapi ia bersama Tuhan yang memanggilnya. Ia yang telah memulai pelayanannya, Ia yang telah memulai pelayanan kasih-Nya kepada dunia ini, Ia pula lah yang akan menyertai dan mengakhirinya. Baik bagi mereka secara khusus yang dipanggilnya, demikian pula jemaat yang dilayaninya. Bahkan tidak jarang langkah-langkah Tuhan seringkali mendahului langkah-langkah kita. Saya sebenarnya tidak pernah mimpi akan menjadi seorang pendeta untuk melayani Tuhan. Sehingga pada awal memasuki pelayanan saya beberapa kali ingin keluar karena merasa tidak cocok dengan keinginan dan cita-cita hidup. Apalagi ketika melihat seorang pendeta tidak hidup seperti yang Alkitab nyatakan sebagai pimpinan umat. Tetapi rupanya penderitaan saya pada masa kecil sampai selesai pendidikan itu ternyata telah dipersiapkan oleh Tuhan saat saya harus memenuhi dan mentaati panggilannya bersama jemaat GKI Cabang Gresik pada awal 1973 di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Bukan persoalan yang mudah memenuhi hal tersebut di daerah di mana dua tokoh agama besar ada di sana, yaitu Malai Ibrahim dan Sunan Giri. Untuk mendampingi, namun Tuhan telah menempatkan orang-orang untuk mendampingi saya sehingga mampu melaksanakan tugas di sana dengan baik. Pesana menatagung Allah untuk memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa di dunia.
sebenarnya sudah dimulai oleh Kristus kepada para murid dan semua orang percaya sebelum kenaikannya ke sorga. Namun dia juga yang akan mengakhirinya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Berita itu menjadi tanggung jawab semua murid Kristus yang telah menikmati anugerah keselamatan dan diutus melanjutkan karya kasih-Nya kepada dunia. Dimanapun Injil diberitakan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada saat kabar baik disampaikan dan disemai di satu wilayah tertentu, tidak jarang bahwa langkah-langkah Kristus telah mendahului langkah-langkah para utusannya, yaitu mempersiapkan para penyambutnya dengan baik, sehingga para utusan disambut dengan baik dan kabar baik diterima dengan sukacita oleh para pendengarnya. Hal itu terjadi ketika para utusan pewarta kabar baik itu tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Dia yang mengutusnya. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi mereka berjalan dengan Kristus yang mengambil dan memutusnya. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis Rasul Paulus pada perjalanan PI keduanya. Tumbuh, berkembang, dan hidup dengan kualitas iman yang baik dan benar, sehingga menyukakan Rasul Paulus saat menerima pelayanan kasih yang dikirim kepadanya. Oleh karena itu ia berpesan supaya mereka sabar dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam pelayanan, agar mereka menghadapi sikap hidup Rasul Paulus yang juga meneladan Kristus dan menyatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah keuntungan. Artinya apa? Artinya yang hidup di dalam dirinya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus sebagai komandan dalam perjalanan hidupnya. Ini berarti bahwa selagi ia hidup harus berkarya baik bagi Kristus yang telah menyelamatkannya. Ia harus memberitakan kasih-Nya kepada semua orang yang haus akan kebenaran dan hidup di dalam damai sejahtera-Nya, betapapun harus mengalami penderitaan karena nama-Nya. Hal itulah yang dilakukan karena Kristus adalah berita utama yang harus diwartakan dalam pelayanan para murid. Ia harus menjadi teladan, ia harus menjadi motivator, kekayaan dan sukacita hidup orang percaya yang telah dirangkul dan diselamatkan, sehingga boleh memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Di dalam persekutuan dengan Dia, mereka boleh tinggal dan hidup di dalam damai sejahtera bersamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan, kesulitan, penderitaan memang bisa dihadapi. Bukankah dengan kekuatan sendiri, tetapi bersamanya yang berjanji senantiasa menyertainya sampai akhir zaman. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan bahwa ia yang telah memulai pelayanan, menyampaikan kabar baik bagi dunia,
Ia pula yang akan menyertai para miliknya sampai pada akhir zaman. Karena itu saudara-saudara, tempatkanlah Kristus sebagai komandan hidup dalam menghadapi setiap rintangan yang menghalangi, agar dengan demikian kita kuat dan tetap sukacita di dalam berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati dan bangkit, telah memulai pelayanan kasih dan mengutus semua orang percaya menyampaikan kabar baik itu kepada dunia. Banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi di dalam menjalani panggilan tersebut. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pelayanan ini juga yang akan mengakhirinya. Engkau menyertai setiap pergumulan yang kami hadapi dengan baik. Dan biarlah di dalam seluruh pergumulan yang ada, nama-Mu dimuliakan dan umat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.